Pernah nggak kalian ngerasa kalau hidup makin aneh? Bukan karena ada yang meledak, bukan juga karena kita lagi perang, tapi karena kita makin terbiasa lihat sesuatu yang salah, tanpa merasa itu salah lagi. Kita bangun pagi, kerja, nonton berita, scroll media sosial, lalu tidur lagi. Di tengah semua rutinitas itu, kadang muncul rasa hampa yang nggak bisa dijelasin, kayak ada yang nggak beres. Tapi, kita juga nggak tahu persis apa. Dulu, kita pikir distopia itu kayak di film. Kota yang hancur, robot di mana-mana, pemerintah totaliter yang ngawasin semua gerak-gerik warga. Tapi ternyata, distopia bisa datang dalam bentuk yang lebih sederhana, lebih halus, lebih pelan, dan justru karena itu, lebih berbahaya. Distopia muncul lewat penggusuran yang dibungkus kata penataan. Lewat peraturan yang kelihatannya rapi, tapi nyakitin mereka yang paling lemah. Lewat komentar-komentar penuh kebencian di internet yang kita anggap biasa. Dan makin lama, makin banyak dari kita yang diam, karena mikir, bukan urusan kita. Padahal, justru di situ masalahnya. Ketika kita berhenti peduli, ketika kita berhenti bertanya, ketika kita berhenti marah atas ketidakadilan, lama-lama kita berhenti jadi manusia. Video ini refleksi, sebuah ajakan buat ngelihat ke sekitar, dan jujur pada diri sendiri. Apakah ini dunia yang kita inginkan? Atau kita cuma sedang belajar menerima dunia yang salah? Kita hidup di negara yang suka sekali mengklaim diri sebagai bangsa yang beradab, religius, penuh toleransi, dan menjunjung tinggi Pancasila. Tapi coba deh jujur sama diri sendiri. Semua nilai itu benar-benar hidup. Atau cuma jadi hafalan saat upacara. Sekolah bukan lagi ruang aman. Kadang lebih mirip tempat survival. Bukan cuma soal bullying antar murid, tapi juga cara sistem memperlakukan anak-anak. Yang nurut diberi nilai, yang kritis dianggap pembangkang. Guru pun seringkali terjebak dalam sistem yang menekan mereka buat patuh, bukan buat mendidik. Negara kita juga suka bicara soal keterbukaan, demokrasi, kebebasan berpendapat. Tapi di lapangan, kritik sering dibungkam. Aksi damai dibubarkan, aktivis dipantau, yang bersuara lantang dicap pengganggu stabilitas. Padahal yang mereka ganggu bukan stabilitas, tapi kemunafikan. Dan yang lebih menyedihkan, kekerasan itu sering dibungkus rapi. Enggak selalu pakai pentungan atau gas air mata. Kadang cukup lewat kata-kata. Kebijakan yang diskriminatif, atau diamnya aparat saat yang tertindas minta tolong. Kekerasan yang dianggap biasa, bahkan legal. Kita juga makin terbiasa. Terbiasa melihat berita orang disiksa, tapi nggak merasa perlu marah. Terbiasa lihat ketidakadilan, tapi ngerasa itu udah sewajarnya. Terbiasa nunduk, asal hidup aman. Padahal dari situ kekalahan dimulai, saat kita berhenti peduli, berhenti bertanya, dan mulai ikut-ikutan bungkam. Distopia itu sering dibayangkan kayak masa depan kelam penuh teknologi pengawas, pemerintahan otoriter, dan rakyat yang dikontrol total. Tapi kita suka lupa, distopia nggak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Kadang dia datang pelan-pelan, lewat sistem yang katanya demi kebaikan bersama. Lihat aja kota-kota besar sekarang. Kamera di mana-mana. Orang miskin digusur demi proyek penataan. Anak-anak jalanan diburu. Katanya demi ketertiban, tapi yang korupsi miliaran. Malah dikasih karpet merah. Lalu kita juga disuruh percaya kalau semua ini demi kemajuan. Demi masa depan, padahal masa depan kayak apa yang dimaksud? Masa depan di mana yang boleh hidup layak cuma yang punya uang, di mana suara rakyat kecil cuma jadi background noise. Distopia nggak selalu soal teknologi yang ngawasin hidup kita 24 jam. Kadang dia hadir dalam bentuk birokrasi yang bikin kita nyerah, aturan yang absurd, atau diamnya publik saat ketidakadilan udah di depan mata. Kita lihat orang ditindas, kita tahu itu salah. Tapi karena takut, kita lebih pilih diam. Karena udah terlalu sering lihat orang yang bersuara malah dibungkam, atau lebih parah, dianggap gila.
Dan kita tahu apa yang paling ngeri dari distopia. Bukan ketika semua orang takut, tapi ketika semua orang mulai ngerasa, yah, emang begini cara kerja hidup. Waktu itu terjadi, distopia udah bukan masa depan lagi. Dia udah jadi rutinitas, udah jadi norma, dan udah jadi kehidupan sehari-hari. Ada masa di mana sekolah dianggap tempat mencetak masa depan. Tapi sekarang, rasanya sekolah lebih kayak pabrik produksi, bukan buat mikir, tapi buat taat. Anak-anak disuruh hafal, bukan bertanya. Disuruh duduk rapi, bukan bergerak liar. Dikasih ranking, supaya tahu diri sejak dini. Kita tumbuh bukan untuk jadi manusia merdeka, tapi jadi buruh sistem. Nggak heran kalau banyak orang dewasa sekarang takut salah, takut bertanya, takut beda pendapat. Karena dari kecil sudah dilatih begitu. Sekolah bukan lagi ruang bermain ide, tapi tempat untuk patuh dan dapat nilai. Lalu, media juga sama saja. Di layar kaca atau timeline medsos. Tragedi dipoles jadi tontonan. Liputan kemiskinan dikasih background mellow biar dramatis. Orang dibully, dimaki, dijatuhkan, jadi hiburan berjamaah. Yang penting klik banyak, bukan kebenaran. Media lebih sering jadi speaker penguasa ketimbang cermin masyarakat. Isu yang nggak menguntungkan elit mendadak hilang. Tapi kasus receh bisa viral berhari-hari, asal rame dan bisa digoreng. Dan anak-anak tumbuh di tengah semua itu. Di antara pelajaran yang membosankan dan berita yang manipulatif. Nggak dikasih ruang untuk mikir, tapi disuapi terus-terusan apa yang harus dipikir. Mereka dibentuk jadi generasi yang sibuk menghafal soal pilihan ganda, sambil dicekoki konten viral yang dangkal. Dan dari sanalah, distopia berjalan pelan-pelan. Tanpa tank, tanpa senjata. Cukup kurikulum dan algoritma. Dulu, pengawasan butuh tentara, senjata, dan pos penjagaan. Sekarang, cukup satu algoritma. Cukup satu kamera di langit-langit. Cukup satu aplikasi yang kita install sendiri tanpa mikir panjang. Dan begitulah kita, satu persatu, menyerahkan potongan identitas kita ke dalam sistem. Pelan-pelan, tapi pasti. Kita diminta percaya, ini demi keamanan, demi efisiensi, demi pelayanan publik yang lebih cepat. Tapi coba lihat siapa yang sebenarnya makin dikendalikan. Siapa yang paling gampang dilacak, dimonitor, dan dimanipulasi. CCTV di sudut jalan, face recognition di pintu mall, KTP digital yang disimpan di cloud entah siapa, data BPJS, SIM, NPWP, aplikasi pinjaman instan, e-wallet, semua minta data. Dan kita kasih aja, karena katanya harus. Lama-lama kita jadi angka, jadi pola, jadi statistik. Dan yang paling nyebelin, udah disuruh kasih data kita malah bocor. Nama lengkap, nomor HP, alamat, nama ibu kandung, sampai catatan medis dan status keuangan, dijual murah di forum gelap. Tapi nggak pernah jelas siapa yang tanggung jawab. Negara cuma bilang, sedang diinvestigasi. Padahal artinya, udah, lupakan aja. Kita hidup dalam dunia serba transparan, tapi cuma buat rakyat kecil. Penguasa bisa sembunyi, koruptor bisa hilang. Tapi kita, di-screenshot, di-tracking, di-frame kalau perlu. Dan tanpa kita sadari, teknologi bukan lagi alat bantu. Dia berubah jadi alat kontrol. Pengawasan bukan sekadar tindakan, tapi sudah jadi suasana. Kita hidup dalam mata yang terus mengawasi, bukan demi menjaga, tapi demi menertibkan. Di tengah hidup yang makin terasa seperti mesin, masih ada ruang, meski sempit, buat tetap jadi manusia. Meski sistem terus dorong kita buat patuh, ikut arus, dan gak banyak tanya, masih ada yang memilih jalan sebaliknya. Bertahan dengan empati. Mungkin masih ada yang memilih berbagi meski dirinya kekurangan. Mungkin masih ada yang terus ngajarin dengan hati, walau dunia bilang usahanya sia-sia. Mungkin masih ada yang buka ruang untuk pengetahuan, untuk bicara, untuk mendengar, walau semua terasa sunyi. Dan mungkin semua itu nggak terlihat, nggak viral, nggak dianggap penting, tapi di tengah dunia yang menertawakan rasa peduli, keberanian semacam ini nggak bisa diremehkan. Karena di saat semua berubah jadi angka, jadi target, jadi algoritma,
Memilih untuk tetap punya hati itu nggak gampang. Kita nggak butuh banyak. Nggak harus jadi tokoh besar, nggak harus bikin perubahan heboh. Cukup dengan hal kecil yang jujur dan manusiawi. Karena mungkin, justru disitulah letak harapan itu hidup. Dalam pilihan diam-diam, untuk tetap peduli, untuk tetap hadir, untuk tetap waras. Kita nggak butuh banyak, nggak harus jadi tokoh besar, nggak harus bikin perubahan heboh. Cukup dengan hal kecil yang jujur dan manusiawi. Karena mungkin, justru disitulah letak harapan itu hidup. Dalam pilihan diam-diam, untuk tetap peduli, untuk tetap hadir, untuk tetap waras. Kalau dunia ini terasa terlalu rusak buat diperbaiki, bukan berarti harus ikut rusak. Kita masih bisa pilih untuk jaga sesuatu dalam diri kita yang nggak bisa dibeli atau diatur. Kemanusiaan itu sendiri. Setelah semua ini, lo bebas mikir apapun. Mungkin ini cuma hidup biasa yang harus dijalanin. Atau lo mulai ngerasa ada yang ganjil, tapi bingung mulai dari mana. Tapi satu hal yang sering kita lupa, bahwa di tengah dunia yang dingin dan bising ini, kita masih bisa milih buat nggak ikut mati rasa. Sistem mungkin ngajarin kita buat tunduk, buat cuek, buat sibuk sendiri. Tapi tiap hari, kita dikasih pilihan. Ikut arus atau nanya arah. Ikut diam atau dengerin. Nggak harus bikin perubahan gede, cukup buat nunjukin kalau kita belum kebas hati. Karena distopia bukan soal tembok tinggi atau robot bersenjata, tapi tentang masyarakat yang berhenti mikir, berhenti marah, dan berhenti peduli. Selama masih ada yang berani ngerasa dan ngomong, dunia belum sepenuhnya gelap. Kalau lo pernah ngerasa ada yang nggak beres, pernah nanya kenapa hidup rasanya absurd tapi semua orang cuek. Kalian nggak sendiri. Tulis aja di komentar, cerita lo penting. Karena kadang, perlawanan paling sunyi justru dimulai dari obrolan biasa.